الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhazat baita, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah dan pengajian maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah pemirsa atau jamaah official TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja yang dirahmati Allah. Kita awali pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah,
dan risalah Allah li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa. Litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi, Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Litukhrijan nasa minad dhalalati ilal hidayah, Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Malam ini kita masih membahas tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam surah Al-Ankabut. Kita mulai dari ayat 41. Masalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Surah Al-Ankabut ini sudah kita terangkan pada awal kajian surah Al-Ankabut bahwa surat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berarti ayat ini sebagai amsalul Quran, contoh-contoh yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang kafir Mekah dan orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Apa perumpamaan yang dibuat oleh Allah terhadap mereka? Mereka itu tidak menyembah Allah. Jadi sebagian dulu orang Mekah di awal-awal Nabi diutus oleh Allah di tempat kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah. Jadi ada istilah Nabi Muhammad lahir di Mekah, Abdullah ayah, Aminah bunda. Tun lahir Nabi gekun tun gajah, tentara Abraha hancur binasa. Karena memang tentara-tentara bergajah, tentara Abraha yang menggunakan gajah ingin untuk menyerang Ka'bah Baitullah. Tetapi Ka'bah tetap utuh dan kokoh, sedangkan mereka Allah kirimkan burung ababil dengan membawa batu sijil sehingga mereka itu semuanya musnah, ka'asfim ma'kul,
bagaikan daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat. Di malam mereka mengganggu Ka'bah itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia ini, dan Abrahah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah, karena tentara-tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah laknatillah ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, tetapi semua rencana jahat manusia itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kafir-kafir, musyrik-musyrik yang waktu itu Nabi belum bisa berdakwah karena baru lahir. Berarti Allah menerangkan ciri khas daripada orang-orang Mekah dulu pada masa jahiliyah, hidup dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan musyrik, yang kerja mereka itu selalu merusak, termasuk ingin merusak Ka'bah Baitullah yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga digelar dengan Baitullah, rumah Allah, yang sekarang menjadi kiblatnya kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kalau ada di antara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, maka kita telah mengenal saudara-saudara kita. Ini orang Islam Amerika, ini orang Islam di Inggris, ini orang Islam di Taiwan, ini orang Islam di Cina, dan berbagai macam bentuk dan bahasa Allah kumpulkan di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mekah Al-Mukarramah tempat kelahirannya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Madinah Al-Munawwarah tempat wafatnya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menurunkan ayat memberitahu kepada Nabi Muhammad dan juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk kepada kita sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil penolong selain Allah. Siapa mereka? Itulah kafir-kafir Mekah, orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Mereka belum beriman kepada Allah. Lalu siapa yang mereka sembah? Ada patung-patung yang diberi nama, ada Tuhan Lata, Uzza dan Mana. Tiga patung inilah yang dijadikan Tuhan. Asnama, patung-patung atau berhala-berhala, mereka menyembah itu, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebut perumpamaan orang-orang yang mengambil penolong selain Allah, kamasalil ankabut ittakhazat baita, bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Rumah laba-laba itu indah, garis metriknya hebat. Ini tempat belajarnya orang-orang ilmu ukur, aljabar, matematik, dan ahli-ahli bangunan, arsitektur. Itu belajar salah satunya dari garis yang selalu dibuat oleh al-ankabut atau laba-laba. Bangunannya indah tapi tidak kokoh. Jadi bangunan rumah laba-laba itu kalau kita lihat itu hebat.
Bahkan dia bisa membela seperti membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kafir-kafir Mekah pada waktu itu tidak bisa untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena laba-laba itu buat rumah. Oh, nggak mungkin ada orang nih di bawah. Padahal kalau sedikit saya digores dengan tangan, digores dengan kaki, nah sudah nampak. Tapi begitu hebatnya Allah kalau Allah ingin melindungi hamba-hambanya, apalagi yang dilindungi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seorang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Allah membuat perumpamaan, rumah laba-laba itu indah tapi enggak kokoh. Setelah dibuat misalnya oleh laba-laba begitu hebat, garis-garis yang menjadi pelajaran bagi para arsitektur, ahli ilmu ukur, aljabar, matematik dan sebagainya, sedikit saja digores dengan tangan atau kaki maka hancurlah rumah laba-laba itu. Begitulah Allah membuat perumpamaan kepada kafir-kafir Mekah, orang-orang musyrik yang ada di Mekah, yang mereka tidak mau menyembah Allah tapi menyembah patung dan berhala, Tuhan Lata, Uzza dan Mana. Maka doa mereka ataupun harapan mereka itu sirna dan musnah, nggak bisa, karena patung-patung itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Maka orang yang menyembah selain Allah, Allah buat perumpamaan, apakah dia menyembah Allah atau menyembah selain Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah, maka itu termasuk doa-doa yang sangat lemah, harapan-harapan yang sangat lemah. Tetapi berdoalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembahlah Allah, la ilaha illallah, la na'budu illallah. Ini kepada saudara-saudara kita yang mendengarkan radio pada malam yang mulia ini, kita berharap bisa bersabar di dalam hati meskipun mungkin bantuan belum sampai. Bacalah la ilaha illallah, la na'budu illallah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang kita sembah illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah ya Allah kami berharap pertolongan dan perlindungan. Kan sedih nih kita dengar cerita ada yang 5 hari nggak makan, nggak minum, bahkan air-air bekas banjir itu dipilihnya sedikit yang bersih, itulah yang menjadi minuman mereka. Kita berdoa karena cobaan Allah itu dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan jiwa, ada yang diuji dengan kelaparan, haus dan sebagainya, atau diuji dengan kekurangan harta. Sekarang kita lihat, misalnya kita ada uang, coba lihat berapa panjangnya antri untuk SPBU saja. Itu di daerah Darussalam sudah ditutup sebagian, nggak bisa lewat. Jadi entah apa yang terjadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Aceh ini Allah berikan rasa nyaman, aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini Allah ceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy. Apapun pekerjaan mereka, mereka bepergian sampai dengan ke Syria, Persia, baik di waktu musim panas, musim dingin, tetapi tetap
menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka rasa nyaman ketika mereka takut, dan kemudian Allah suguhkan makanan dan minuman kepada mereka ketika kita lapar. Nah, jadi kalau kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, jadi berharap hidangan makanan dari langit. Kita jangan berpikir begini, mana mungkin itu kan makanan para nabi, ibu nabi seperti Maryam. Jika pada suatu saat makanan minuman tak ada lagi, sumber air pun kita tidak tahu di mana, maka mintalah sumber yang mendatangkan air itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti di Kuala Simpang, kita dengar dari Serui, tempat-tempat yang jauh, mereka baru bisa minum pada hari kelima. Jadi sibuk mencari air agar mereka haus ini, kalau sudah ada air itu bisa selamat lagi insya Allah. Dan ada yang sudah seminggu hilang kontak, mulai hari ini sudah ada yang pulang ke rumahnya. Nah, kita berdoa dan juga menelpon kawan-kawan seperti di Kuala Simpang, coba cari nanti kalau ada yang namanya ini, tolong diberitahukan ke kami. Jadi kita meskipun tidak ke sana bisa membantu ketika HP kita ini aktif, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak dari kawan saya, anak dari Prof. Dr. Muhammad AR tadi sudah sampai ke rumahnya setelah seminggu lebih kurang tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, semua yang diberitakan hilang sudah kembali ke rumahnya. Sekali lagi, dengan kita membahas ayat ini, bertongkatlah, berdoalah kepada Allah, bahwa doa dan harapan kepada Allah tidak ada yang sia-sia dan disia-siakan oleh Allah. Suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ini bukan untuk kita sebenarnya. Ayat ini Allah buat perumpamaan kepada kafir-kafir dan musyrik-musyrik yang ada di kota Mekah. Meskipun usia Nabi sudah 40 tahun ke atas, sudah jadi Nabi, diterangkan ayat ini, yang tidak beriman tetap tidak beriman pada Allah, yang menyembah selain Allah tetap mereka menyembah selain Allah. Tetapi orang-orang yang beriman di Mekah dahulu, setelah datang dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pindah dari kafir dan musyrik menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jumlah kaum muslimin di kota Mekah semakin hari semakin bertambah banyak. Apalagi setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang Madinah sangat senang menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka semuanya berdiri memukul rebana menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah datang
bulan purnama min saniyatil wada, dari kota Mekah Al-Mukarramah Nabi berdakwah di kota Madinah yang sangat mulia. Itulah yang mereka kumandangkan ketika menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat ini Allah perintahkan kita jangan sekali-kali meniru kafir-kafir Mekah, musyrik-musyrik yang di Mekah, musyrik-musyrik yang ada di Madinah, kafir-kafir yang ada di Madinah. Kita jangan meniru mereka. Apa meniru mereka? Misalnya umat Islam enggak sholat lagi, kemudian dia benci dengan syariat Islam, enggak mau sholat, enggak mau ibadah. Berarti yang kita tiru itu kafir-kafir Mekah, musyrik-musyrik Mekah. Tetapi yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul, mari kita meninggalkan gaya kafir-kafir Mekah, gaya musyrik-musyrik Mekah. Ta'al hina, mari kemari untuk kita tegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji. Semua kita ini yang sudah Islam, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walau bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi di negeri kita ini. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mau memahami. Jadi Allah enggak memaksakan juga. Setelah diterangkan ayat-ayat Al-Quran, kata Allah, lau kanu ya'lamun, kalau kamu mau mengerti. Kalau enggak mau mengerti, yang enggak salat tetap enggak salat dia, yang enggak mau beribadah tetap enggak mau beribadah, yang kafir tetap kafir, yang musyrik tetap musyrik. Tapi orang beriman ketika dia mendengarkan ajakan ila sabilil haq, ke jalan yang benar, luluh hatinya, dia beriman. Kalau ada kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya kalian mengerti, pasti kalian akan meninggalkan hal-hal yang salah menuju yang benar. Tapi yang enggak mau mengerti, siapapun pendakwahnya, siapapun yang menyerukan kebenaran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu sampaikan dakwah ataupun tidak ya Rasulullah, kalau mereka tetap kafir, la yu'minun, tidak akan mau untuk beriman kepada Allah. Mengapa? Karena hati mereka itu kasar, akhlak mereka itu buruk, maka yang baik-baik tidak bisa masuk, yang buruk-buruk nggak bisa keluar. Nah, itulah bergaya dengan gaya kafir. Siapapun yang memberikan peringatan, hebat sekali kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran salasina juz'an ala ra'si, Al-Quran 30 juz tersimpan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menghafalnya, sahabat-sahabat menghafalnya, para ulama menghafalnya, tabi'in menghafalnya. Sampai dengan sekarang ini masih banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, kemudian memahaminya dan menerangkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Siapa yang memilih benar? Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mau memahaminya, kalau kamu mau menerimanya, kalau kamu mau menerima hidayah Allah, pasti kamu akan memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak salah, dan kamu selamat dunia dan akhirat. Apakah yang dikerjakan oleh manusia ini, misalnya gini,
Ada orang Islam sehat, dia berakal lagi, tiap hari nggak sholat. Ada sebagian orang mengira ini Allah nggak tahu. Ingat, innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Ingat kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui siapa saja yang menyembah selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah. Misalnya ada minta-minta Tuhan Lata, Uzza dan Mana, beri saya rezeki yang banyak. Allah tahu, berarti dia masih kafir, dia masih syirik pada Allah. Demikian juga dengan orang yang tidak salat di dalam Islam. Tiap hari Allah mengetahui, tiap hari Allah memahami mereka. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang disembah atau didoakan selain Allah dari segala sesuatu. Minta apa saja, kan ada orang ini. Apalagi yang sekarang itu, kalau kita baca surah Al-An'am ayat 60, Allah tiap malam itu menidurkan kita untuk sementara, besok pagi dihidupkan kembali. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu jarah di waktu siang. Nah, ini contoh ya, malam ini kita ini masih hidup. Nanti malam setelah Isya atau jam berapa terserah kita, ada yang tidur jam 10 sampai dengan jam 12 malam, lalu kita baca ayat atau hadis Nabi. Kalau ayat misalnya La ilaha illallah, itu ayat Quran di surat Muhammad ayat 19. Atau kita baca doa Bismikallahumma ahya wa amun, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Artinya ditidurkan sementara, diwafatkan sementara. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, Allah lah yang mewafatkan kamu sementara di waktu malam. Kemudian besok pagi bagi yang masih ada umur dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, contohnya kita tadi malam kan tidur, kemudian bisa bangun lagi. Ada sebagian orang nggak bisa bangun lagi karena memang ajalnya sudah ajalim musamma, sudah ditetapkan ajal. Kamu nggak perlu bangun lagi, tidur untuk selama-lamanya. Tetapi orang yang bisa tidur ini yang bermasalah. Orang yang bisa hidup kembali kadang-kadang bermasalah. Apa masalahnya? Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu jarah di waktu siang. Ini jarah ini sebenarnya apa yang kamu kerjakan di waktu siang. Tapi kadang-kadang dengan bahasa Allah, ada sebagian manusia dia jarah harta Allah tiap hari. Sholat enggak, dia mengira bahwa bagus kerjanya, cari nafkah untuk istri dan anak, kan pahala kalau kita beribadah pada Allah, jangan lupa sholat. Tapi kalau setiap hari kita meninggalkan sholat, ini khusus ya untuk umat Islam, setiap hari kita sudah menjarah harta Allah. Tahu contoh jarah? Ini misalnya kan banjir di Pidie Jaya, di Pidi, di Takengon, di Bener Meriah, di Gayo Luwes, di Kuala Simpang, di Aceh Selatan, dan hampir di seluruh Aceh. Yang paling parah 13 kabupaten kota. Kalau ada toko-toko yang dia selamat artinya hanya masuk air tapi nggak bisa dia tutup lagi, lalu datang orang yang selamat, dia jarah itu, dia ambil beras dengan alasan kami udah lapar, dia ambil minyak, dia ambil bahkan kalau ada toko-toko elektronik, dia ambilnya genset, dia ambil kulkas dan sebagainya, dia menganggap ini halal. Ini namanya menjarah harta orang lain. Ingat, itu bukan pekerjaan yang baik. Itu sama dengan para perampok dan pencuri yang mencuri harta orang lain, yang dia pakai modal untuk itu. Karena datangnya musibah, kita datangkan juga musibah lain.
dicuri hartanya, itu namanya jarah. Artinya melukai hati pemiliknya. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak salat, dia selalu menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dia makan rezeki dari Allah, dia makan makanan dari Allah, dia minum minuman dari Allah, tetapi setiap hari dia tidak mau beribadah kepada Allah. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah mengetahui siapa saja yang sedang menjarah harta-harta yang ada di muka bumi ini di waktu siang. Karena istilahnya kalau orang bekerja itu di waktu siang, karena sudah dianggap bahwa malam itu sebagai media untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu sebagai istirahat. Istirahat kita di waktu malam. Kalau tidur siang masuk istirahat juga. Bahkan ada yang mengikuti kebiasaan Nabi, namanya qailulah, tidur sedikit sebelum zuhur. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya qailulah. Jadi kita boleh tidur sebelum zuhur, boleh tidur ba'da zuhur. Dan pada malam hari semua orang biasanya tertidur dan ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat kata Allah, jangan engkau menyembah selain aku, kata Allah. La ilaha illallah, tiada yang disembah melainkan Allah. Kalau kamu menyembah selain Allah, itu pekerjaanmu ada di CCTV Allah, dan kamu menjarah semua harta Allah, tapi kemudian kamu ingkar kepada Allah. Ingat kata Allah, tak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah Azza wa Jalla, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما